Nah, apa sih gunanya kita memahami customer segment ini adalah supaya kita itu lebih terarah gitu pada saat kita mau membuat identitas brand kita. Karena nanti itu hubungannya sama bagaimana cara kita berkomunikasi sama audiens kita. Nah, karena ini hubungannya sama kita hari ini kumpul di sini bareng sinergi bicara ya, yang dimana komunikasi itu adalah kunci, jadi gitu. Jadi brand itu juga harus seperti punya karakter, punya kayak manusia, punya persona gitu. Nah, kita boleh next. Nah, jadi pada saat kita bikin brand identity, yang pastinya harus dipikirkan adalah bikin namanya yang sesuai sama produknya, bikin logo, terus menentukan warnanya juga gitu ya. Jadi ini aku kasih contoh ya, misalnya tadi kita konteksnya membahas bikin brand makanan sehat gitu. Nah, misalnya nama brandnya sehatin gitu, misalnya ya. Terus habis itu nah, kita menentukan juga nih logo dan warnanya. Misalnya kita masukkan warna, berarti kalau hubungannya dengan makanan sehat kan kita mau yang kesannya itu segar, sehat, alami, berarti hijau gitu misalnya. Terus habis itu kita juga mau memberikan suasana yang nyaman dan eh ya, yang nyaman berarti bisa masukin warna cream soft gitu. Terus habis itu kita pengen karena ini makanan sehat identiknya dengan hal-hal yang organik, berarti misalnya kita mau masukin juga warna coklat tua untuk menggambarkan nature dan grounding gitu. Terus bisa juga untuk minor-minor warna lainnya kayak peach. Nah, itu untuk memberikan sentuhan hangat dan bersahabat gitu. Jadi harus benar-benar dipikirkan. Jangan sampai misalnya kita bikin brand makanan sehat, tapi masukin warnanya electric blue gitu kan. Jadi kayak nggak cocok nih gitu kan. Jadi benar-benar harus dipikirkan. Nah, terus juga untuk typography ini lebih ke ya pokoknya misalnya kita bikin brand nih teman-teman untuk desain di media sosial kita itu pastikan konsisten ya untuk pemilihan typografinya karena itu yang akan dilihat terus sama customer kita gitu. Jangan bikin desain yang uh, blontang-blonteng apa ya bahasanya kayak hari ini pakai font yang meliuk-liuk, yang kerni-kerni gitu, terus besoknya pakai yang minimalis. Nah, itu akan terlihat seperti kita ini brand yang nggak konsisten gitu. Nah, terus juga voice tone-nya, misalnya kalau kita jualan makanan sehat, berarti kita pengen kita tuh seperti seseorang penjual yang friendly. Terus kita juga empowering. Empowering tuh kayak kita itu sebagai brand yang menyemangati customer kita untuk hidup lebih sehat gitu. Terus selain itu juga kita itu seperti seseorang karakter yang informatif gitu. Karena kan biasanya orang yang suka makanan sehat itu kan memang orang yang eh, gaya hidupnya sehat dan dia harus belajar terus ya. Karena makanan sehat itu benar-benar butuh rinci gitu ya kan kayak mungkin jumlah kalorinya, keseimbangan makanannya. Jadi butuh terus diberikan informasi. Jadi sebagai karakter brand identity kita itu harus informatif gitu. Nah, terus untuk visual style-nya juga yang tadi aku bilang harus konsisten. Terus juga, nah untuk yang brand story ini pada saat kita jualan jangan lupa untuk memasukkan unsur emosional juga. Jadi supaya kita itu dekat gitu ya dengan customer kita. Customer kita merasa, oh iya nih aku punya masalah yang sama nih dengan brand ini dan brand ini tuh kayak memahami aku banget gitu. Jadi misalnya nih teman-teman tadi kalau konteksnya kita jualan makanan sehat. Terus misalnya teman-teman bisa masukin cerita, aku bikin bisnis makanan sehat ini karena aku juga merasakan dulu aku sempat di momen yang badanku itu sakit dan padahal masih muda gitu ya. Jadi dia pengen banyak orang itu bisa memiliki hidup yang lebih sehat dari pain point dari masalah yang dulu pernah dia hadapi. Jadi, nah itu akan membuat kita sebagai brand itu juga akan dekat gitu dengan si customer karena customer akan merasa oh iya ya brand ini tuh kayak memahami aku banget gitu. Jadi aku ke sini aja gitu. Nah, juga terus yang terakhir di poin customer experience, jangan lupa kita juga sebagai brand harus konsisten untuk menjaga customer experience-nya. Misalnya kalau makanan sehat berarti harus mudah diakses, terus mungkin personalized, terus pengirimannya harus cepat, terus habis itu dari secara customer service mungkin kalau customernya makanan sehat itu
Jadinya suka banyak nanya ya. Jadi kita sebagai adminnya itu harus sabar untuk ngejawabin karena kan kita tadi sebagai brand informatif juga. Nah, itu. Next. Nah, setelah kita kenal betul sama customer segmen kita akan loncat ke nomor dua, yaitu value proposition. Ini adalah poin di mana kita tuh mau menjual produk apa sih, sebenarnya value apa yang mau kita kasih ke customer. Jadi setelah kita kenal customer kan kita kayak tahu nih masalah-masalah mereka itu apa aja, sebenarnya yang mereka suka itu apa aja. Oke, next. Nah, untuk mengetahui value proposition ini, ada yang namanya ada dua gambar ini ya, value proposition dan customer profile. Jadi kita harus kenal apa yang bikin